Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali bersama Papa, Mama Kayla, dan tentunya sama Kayla sendiri. Ya, Kayla pasti gabung dengar suara Tuhan lewat PDKA. Saat teduh yang hari ini berjudul Kegagalan Sang Pengantara. Diambil dari Bilangan 11 ayat 10-15. Kok ada yang gagal? Bukankah Tuhan selalu menjanjikan kesuksesan buat umatnya? Bagaimana mungkin bisa gagal? Apakah kitab salah cetak atau bagaimana? Pasti tidak, Kayla. Banyak bukti yang membuktikan kebenaran Alkitab. Jadi, Alkitab nggak mungkin salah. Nah, Kayla, sebaiknya kita dengarkan dulu penjelasannya. Siap Mama, siap Papa. Dan permisa semuanya, mari kita perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih untuk anugerah dan pimpinan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan ajarkan kami terus untuk dengan tidak bosan-bosannya selalu mempunyai kerinduan untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan kami mempunyai kekuatan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ntar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangsa Israel yang telah dikeluarkan oleh Allah dari tanah perbudakan Mesir, Allah terus memimpin, memelihara mereka untuk berjalan menuju ke satu negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Satu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, yaitu Kanaan. Tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan dan berhenti di satu tempat yang disebut Padang Paran, mereka kembali membeber kemahnya, membuka kemahnya untuk mereka boleh beristirahat di situ. Namun ketika mereka beristirahat di padang paran ini, dari mulut mereka tidak keluar ucapan terima kasih dan tidak keluar ucapan syukur atau mereka memuji Tuhan. Tetapi yang keluar dari mulut mereka yang tentunya didorong dari dalam hati mereka. Mereka sedang menggerutu atau mereka sedang mengomel kepada Tuhan. Karena mereka merasa ini nasib yang buruk mereka sedang alami. Sekalipun mereka mengatakannya di dalam kemah dan tidak didengar oleh Musa, tetapi Allah mendengar setiap gerutuan, setiap omelan mereka. Allah yang mendengar gerutuan mereka. Allah menjadi murka dan api Tuhan menyala di sekeliling perkemahan mereka. Ketika orang-orang Israel ini melihat dan mereka ketakutan itu, maka mereka berteriak kepada Musa. Mereka berseru kepada Musa. Dan Musa yang mendengar dengan sikap yang tanggap. Musa berdoa memohon pengampunan kepada Allah. Dan akhirnya dalam cerita itu api Tuhan dipadamkan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, tak lama dari peristiwa itu, ada sekelompok orang-orang yang disebut di dalam Alkitab sebagai bangsa bajingan atau bangsa-bangsa pengacau. Mereka memprovokasi, mereka mempengaruhi pikiran-pikiran orang Israel. Mereka membuat orang Israel sama-sama bersehati, mengomel, mengadukan kepada Musa bahwa mereka pengen makan daging seperti di tanah Mesir. Mereka beranggapan di Mesir mereka bisa makan daging, makan ikan, makan semangka, makan pentimbun, berambang merah, bawang putih, bawang pre dengan tidak membayar. Itu satu pemikiran yang bodoh dari orang-orang Israel ini. Karena sebenarnya mereka telah membayarnya dengan kerja rodi atau kerja yang tanpa dibayar. Kerjanya bukan main-main, bukan 1-2 jam, tapi seharian. Dari pagi sampai petang. Anak-anak sekalian, hal ini sangat dipandang jahat oleh Tuhan. Kenapa demikian?
Karena Tuhan sudah memberi mereka makan yang disebut makanan manna. Satu makanan yang sangat luar biasa. Tentunya kalau Tuhan yang membuat, pasti jauh lebih baik dan jauh lebih bergizi dibandingkan dengan makanan yang pernah dinikmati oleh bangsa Israel ketika berada di Mesir. Ketika Tuhan melihat hal ini, Tuhan marah, Tuhan murka. Ketika Musa mendengar pengaduan dari banyak orang Israel, Musa sekarang merasa tidak lagi bisa berbicara, berdoa kepada Tuhan. Karena terlalu beratnya beban itu. Sehingga Musa kali ini hanya lebih mengasihan dirinya, lebih memikirkan dirinya dengan mengatakan kepada Tuhan, "Mengapa engkau perlakukan hamba-Mu seperti ini? Mengapa engkau memikulkan beban yang begitu berat terhadap diriku? Apakah aku yang mengandung, aku yang melahirkan bangsa Israel? Sehingga engkau mengatakan aku harus menggendongnya dan membawa mereka ini ke satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, yaitu Kanaan." Musa mulai mengatakan yang demikian kepada Tuhan. Bahkan Musa mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kalau engkau masih memakai diriku seperti ini dan aku harus menanggung beban yang berat ini, lebih baik bunuhlah aku supaya aku tidak melihat celakaku." Anak-anak sekalian, dalam peristiwa ini Musa telah gagal menjadi pengantara antara umat Israel dengan Allah. Ini satu hal yang sangat wajar karena Musa juga adalah manusia yang berdosa. Tetapi tidak seharusnya memang Musa seperti ini. Anak-anak sekalian, tapi kita bersyukur kalau kita mempunyai pengantara yang sempurna. Pengantara yang tidak pernah gagal. Pengantara yang terus-menerus mampu berdiri di hadapan Allah untuk membela umatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu bukan saja mampu menjadi pengantara yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus juga mampu memikul, menanggung seluruh dosa-dosa umat manusia yang mau percaya, yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sangatlah kita bersyukur, sekalipun Musa bisa gagal sebagai seorang pengantara, tetapi kita mempunyai Yesus Kristus yang tidak pernah gagal untuk menjadi pengantara. Bahkan dia selalu berdoa syafaat untuk seluruh umatnya. Puji Tuhan, mari kita senantiasa naikkan syukur karena kita punya Allah yang hidup, pengantara yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai pengantara yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus mampu menanggung seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa umat manusia yang mau menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih juga Tuhan, Engkau selalu berdoa bersyafaat bagi seluruh umat-Mu manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ternyata tidak ada seorang manusia pun yang dapat menjadi pengantara yang sempurna antara Allah dan manusia. Termasuk Musa yang begitu hebat pun juga tidak bisa menjadi pengantara. Hanya Kristus satu-satunya pengantara yang sempurna, yang tidak pernah gagal mendoakan kita, umat tebusannya. Oh iya, Keila ingin menghimbau teman-teman buat persiapan besok untuk membaca dari Bilangan 11 ayat 16 sampai 30. Dan jangan lupa share link 12 BDKA buat teman yang lain ya. Bye bye.